Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di Political Info bersama saya Sasena tentunya. Oke, setelah gagal menjadi Cagup DKI ya, gimana kabarnya Pak Anies? Nah, isunya kan saat itu mau digeser ke Jawa Barat ya, tapi beliau menolak. Itu dari juru bicara beliau mengatakan seperti itu. Terus dengan mata yang berkaca-kaca. Nah, seolah-olah Pak Anies ini cukup menyesal ya, tidak bisa menjadi Cagup DKI Jakarta. Tidak bisa lagi melayani dan melanjutkan apa yang sudah dia rintis. Terus untuk karir politik Anies sendiri kira-kira kayak apa? Saat itu banyak orang menyarankan ya, sebaiknya gabung ke salah satu partai. Di sini partai yang idealis untuk Pak Anies menurut beberapa orang ya bisa ke Gerindra, tapi kayaknya gengsi ya karena sudah merendahkan Pak Prabowo saat Pilpres itu, memberikan nilai 11 dari 100, dan kayaknya Pak Prabowo sendiri juga masih kebawa-bawa ya di Rakernas Gerindra, dihadiri oleh Pak Jokowi itu masih disinggung hal itu. Nah, sebaiknya kayak apa? Nah, ini ada rumor baru. Ada rumor baru bahwa Pak Anies ini sebaiknya bikin partai. Partai itu adalah Partai Perubahan Indonesia. Berarti disingkat PPI. Nah, beberapa kalangan-kalangan ini bisa bergabung ke sana. Contoh Refli Harun, Assegaf, terus siapa lagi? Amin Rais yang sering mengkritik. Pembina partainya Rocky Gerung, ketua umumnya Anies Baswedan, penasehatnya Refli Harun, sekjennya Assegaf. Nah, mungkin banyak tokoh-tokoh yang lain bisa bergabung ya, karena untuk dari partai PKS sendiri itu banyak yang ngefan terhadap Anies ya, bisa saja beliau bisa mendirikan partai sendiri mumpung masih ada auranya ya, ada pengaruhnya. Kalau lambat dia bikin, lambat laun namanya tenggelam, mau bangkit lagi susah. Nah, momentum sekarang ini momentum yang pas. Kan di negara kita sudah biasa ya, orang yang terkesan itu dianiaya atau kesannya dijegal, kasihan, itu biasanya banyak orang yang berempati. Nah, saat-saat seperti ini bisa digunakan oleh Pak Anies ini untuk membuat partai. Siapa tahu nanti partainya bisa berkembang ya. Dari PKS yang sudah pecah dari PKS ini kan sudah ada partai Gelora ya. Nah, kalau Pak Anies ini bikin partai, saya yakin petinggi-petinggi PKS yang masih loyal terhadap Anies ini akan bergabung dengan mereka. Menurut kalian gimana? Pak Anies bergabung ke salah satu partai atau sebaiknya bikin partai sendiri? Kalau saya ya, bikin partai sendiri itu lebih terhormat. Jadi kesannya tidak dombleng sana dombleng sini, bisa membuktikan kemampuannya. Kira-kira bisa nggak bikin partai? Siapa tahu kayak Pak SBY, begitu bikin partai terus partainya menang, beliaunya jadi presiden ya. Jadi jangan mengandalkan atau menyombongkan diri tanpa partai bisa maju. Ya itu kalau momennya pas. Nah, kalau seperti ini, padahal elektabilitasnya tinggi tapi tidak ada partai yang mau mengusungnya. Karena saya nilai Pak Anies sendiri ini sudah terlalu percaya diri. Tanpa harus masuk partai banyak orang yang menginginkannya. Kenyataannya ya, PDIP sendiri malah mengangkat tokoh yang tidak populer ya di Jakarta itu sendiri, Pramono Anung ya. Kalau Rano Karnonya mungkin populer, makanya disandingkan dengan Rano Karno biar popularitasnya meningkat. Sebaiknya Pak Anies ini memang bikin partai. Tujukan kepada mereka yang telah membuang Pak Anies ini bahwa Pak Anies mampu berdiri sendiri di atas kakinya sendiri. Kalau mau jabatan politik, ia mau terjun secara total di politik. Gitu. Masalah mungkin terkendala masalah biaya dan lain sebagainya. Asalkan memang dapat membuktikan
pasti nanti banyak orang yang mendukung. Oke, saya kira itu ya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.